Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, bagaimanakah kabar panjenengan hari ini? Saya doakan hari ini panjenengan selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat di dalam menjalani kehidupannya, dan juga saya doakan juga untuk panjenengan semuanya agar senantiasa dimudahkan apa yang menjadi cita-citanya. Nah sobat, di sini di episode kita kali ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk mereview dari beberapa pusaka. Nah, kalau panjenengan lihat di sini ada 4 pusaka. Nah, inilah nanti yang akan kita review bersama-sama. Nah, kira-kira pusaka jenis apakah yang akan kita review ini? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Nah sobat BMC semuanya, sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat satu persatu dari bilah pusakanya, saya di sini sekali lagi ingin mengingatkan kepada panjenengan semuanya bahwa jika panjenengan ada yang bertanya kepada saya tentang dapur dan juga tentang pamor, mungkin akan saya jawab. Tapi kalau untuk menanyakan masalah tangguh pusaka, apalagi itu bukan milik pribadi panjenengan, dalam artian panjenengan mau membeli atau mau memahari dengan seseorang tapi menangguhkannya ke saya, maka di situ mohon maaf sekali untuk etika di dalam jual beli saya tidak akan menjawabnya. Karena apa? Karena ini adalah berhubungan dengan rezeki orang sobat. Itulah kenapa saya kalau ditanya, Mas, ini saya mau beli pusaka ini fotonya dan ini kira-kira tangguh mana, ini sepuh nggak kira-kira, nah itu tidak akan saya jawab sobat. Karena apa? Karena memang saya betul-betul menjunjung tinggi etika di dalam jual beli tosan aji. Kalau panjenengan memang suka, silakan panjenengan mahari, entah itu nantinya adalah pusaka sepuh, kamardikan ataupun prosesan. Kalau panjenengan memang betul-betul suka, sudah silakan dimahari saja, nggak apa-apa. Karena apa? Karena meskipun yang baru sobat, meskipun yang baru itu juga merupakan salah satu dari produk seni dari seni tosan aji Nusantara. Jadi ya nggak apa-apa, nggak selalu harus sepuh, nggak selalu harus sepuh. Yang bagus, yang kemerdekaan itu pun juga bagi saya nggak masalah. Karena apa? Karena saya pun sobat, tidak semuanya koleksi saya itu sepuh. Jadi ada beberapa yang kemerdekaan. Saya memang terkadang kemerdekaan itu saya memesan langsung kepada empu. Saya memesan langsung kepada, bisa dikatakan ya, pembuat keris seperti itu. Jadi ada beberapa dari pusaka saya itu, kalau nggak salah ada berapa ya, ada 2 pusaka, tapi yang satu kemarin itu sudah termahar di salah satu kolektor di Kalimantan sobat. Itu Kinatah Kamarukan dan itu keris baru. Nah, dan maharnya pun juga lumayan gitu. Jadi tidak semuanya keris baru itu jangan sampai dipandang sebelah mata. Tidak semua keris baru itu keris korden, tidak semua keris baru itu murah. Jadi ada kalanya keris baru pun meskipun itu baru, tapi kalau garapnya garap bagus, nah itu juga maharnya juga lumayan sobat. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan juga kepada panjenengan, kalau panjenengan melihat saya membuat video lalu meloloskan pusaka itu saya dengan tangan kiri, nah itu sebenarnya adalah tangan kanan saya sobat. Karena apa? Karena saya dalam membuat video, dalam mengambil video, saya menggunakan kamera HP, kamera depan. Jadi yang kanan akan nampak menjadi yang kiri, dan yang kiri akan nampak menjadi tangan kanan saya. Itu seperti itu. Jadi saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Karena apa? Karena saya masih melakukannya sendirian. Jadi saya mandiri. Saya membuat video sendiri, saya edit sendiri, dan saya keluarkan sendiri videonya. Oke sobat, kita akan melihatnya di review pusaka yang pertama. Coba ini. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk yang di video ini. Karena nanti sobat, kemungkinan akan saya jadikan beberapa video. Jadi meskipun ini 4 pusaka tapi tidak sekaligus, tapi akan saya jadikan beberapa video, mungkin 4 video seperti biasanya. Nah, ini adalah, kalau ini sobat, pusaka ini sebenarnya ada warangkanya, cuma warangkanya waktu itu ya kurang begitu bagus. Akhirnya saya
kasih warangka ini. Saya ganti dengan warangka ini. Ini kalau panjenengan melihatnya seperti kayak nginden, ini bukan termbalu kayunya, tapi ini kayu telesium. Ada yang bilang termbalu Jawa kayak gitu. Tapi kalau untuk pengetahuan saya adalah kayu telesium gitu sobat. Nah ini, coba kita akan melihatnya. Oh ya, untuk di dadarnya ini kok kayaknya kayunya kayu kayak jati gembol kayaknya sobat. Nah ini bagus loh, ini warangkanya bagus, pendoknya juga masih baru, dan untuk di dadarnya pun juga bagus. Ini sangat wangun sekali sobat. Nah, kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini sobat, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Nah ini sudah masuk di tukang servis saya warangkanya, dan bilanya sudah diwarangi oleh tukang warang saya. Kalau panjenengan melihat di sini, ini adalah dapur Kebo Lajer atau Maheso Lajer sobat. Nah cirinya yang sangat khas sekali adalah dia gandeknya agak panjang dari gandek-gandek kebanyakan keris biasanya. Nah, gandeknya ini agak panjang. Nah ini adalah yang membedakan keris dengan dapur Kebo Lajer atau Maheso Lajer dengan keris brojol. Kalau brojol ini untuk gandeknya agak pendek, tapi kalau untuk di Kebo Lajer gandeknya agak panjang. Nah itu mungkin kalau untuk yang senior sudah tahu Mas Tony. Tapi kalau untuk pemula terkadang pun juga ada yang bertanya, apa karena masih bingung gitu ya, karena masih pemula, Mas Tony bagaimana sih membedakan antara Kebo Lajer dan juga brojol? Nah bedanya di sini sobat, bedanya adalah di gandeknya. Kalau brojol gandeknya biasa, kalau untuk di Kebo Lajer gandeknya agak panjang. Nah seperti ini. Ini kalau saya melihatnya sobat, ini pamornya pamor Pulau Tirto kalau untuk saya. Nah ini pamornya pamor Pulau Tirto. Dan kemarin sobat, waktu saya buka untuk di pesinya, ternyata pesinya ini agak kotak. Jadi bisa dikatakan mungkin apa ya? Bisa dikatakan mungkin ya di era-era kayak Pajajaran atau Majapahit awal gitu. Karena apa? Karena pesinya ini agak kotak sekali. Sangat luar biasa sekali ini pusakanya. Nah ini. Dan kalau saya melihat di sini pun juga ada semacam kayak luk sinandi. Nah, luk sinandi itu adalah luk yang tersandikan, bukan luk yang samar, tapi semacam kayak luk rahasia gitu. Nah ini luknya, kalau kita melihatnya seperti ini, dia tidak akan terlihat sobat. Tapi kalau kita melihatnya seperti ini, nah dari sisi depan dan juga dari sisi belakangnya akan terlihat seperti ini. Nah ini akan terlihat bahwa dia luk. Ini keren banget ini. Kapan hari itu saya juga memiliki ya keris apa ya waktu itu. Itu pun juga luk sinandi dan juga sudah termahar ini sobat. Nah, coba kita akan melihat. Saya akan membalik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihat lebih detail tentang bilah dari keris yang akan kita review ini nanti. Dan juga sekaligus di sini nanti akan saya sedikit bagikan kepada panjenengan filosofi dari dapur Kebo Lajer dan juga pamor Pulau Tirto. Nah, kalau di sini sobat, ini di sini saya melihat di bagian gonjonya ini juga ada pamor. Kalau untuk saya ini adalah pamor sumber. Nah, ini. Sini sobat. Oke sobat, akan saya balik untuk kameranya. Oke sobat BMC, kita lanjutkan lagi. Nah seperti biasanya saya ingin mengajak panjenengan untuk melihat dulu ini tentang warangkanya. Nah warangkanya seperti ini sangat-sangat bagus dan sudah glowing. Warangkanya sudah glowing. Dan ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dadarnya ini kemungkinan adalah kayunya kayu jati gembol sobat. Nah seperti ini, karena sepengetahuan saya kalau seperti ini kayaknya kok masuknya di jati gembol. Tapi kalau ada yang berpendapat lain tentang jenis kayu ini, silakan panjenengan tulis di kolom komentar sobat. Nah tampilannya sudah sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan sudah indah banget gitu loh, dan bisa dijadikan sebagai sebuah koleksi. Coba kita akan melihat dari wujud pusakanya sobat. Nah ini adalah wujud dari pusaka.
Ada yang bilang bahwasanya Mas, keris kebolacer itu kan kerisnya para petani katanya gitu. Ya boleh lah seperti itu, berpendapat seperti itu. Tapi ada juga loh sobat, keris dengan dapur kebolacer itu milik dari para pemimpin wilayah. Karena apa? Karena untuk untuk di tuahnya salah satunya adalah untuk mengamankan wilayah dari wabah penyakit atau semacam kayak pagebluk seperti itu. Untuk tuahnya nanti filosofi dari kebolacer dan juga pamornya nanti akan saya bacakan buat panjenengan semuanya, dan ini sudah saya rangkum menjadi satu kesatuan untuk menjadi bahan kita belajar bersama-sama sobat. Nah, untuk di pamornya sendiri sudah apa ya, bisa dikatakan ya memang agak-agak aus seperti ini. Nah, ini adalah pamornya, pamor Pulau Tirto kalau untuk saya sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian konjo ada pamor sumber kalau untuk saya pribadi. Karena apa? Karena untuk di bulatannya ini lebih dari satu. Kalau untuk bulatan satu cuma satu, itu di dalam pengetahuan saya adalah pamor wene. Tapi kalau untuk di satu tapi di bagian tengah ini namanya rojo temenang. Tapi kalau untuk di seperti ini ada dua. Ini kalau untuk saya ini masuk di pamor sumber sobat. Nah, coba akan saya bacakan filosofi dari dapur kebolacer sobat. Bahwasanya kebolacer ini berasal dari dua kata, yaitu kebo atau kerbau dan lajer yang berarti lurus. Kebolacer ini memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja. Nah, tanpa kenal lelah untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon sobat, tuah dari keris kebolacer ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Selain banyak dimiliki para petani karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama, ternyata keris kebolacer ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan juga bangsawan. Karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah penyakit. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat sang pemiliknya. Nah, itu sobat, itu adalah makna dan filosofi dari dapurnya. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Karena ini bagi saya, ini menurut saya adalah pamornya pamor Pulau Tirto. Ini untuk pulau artinya pulau, dan Tirto ini artinya adalah air. Penamaan pamor yang diambil dari bentuk motif yang muncul pada bilah keris yang membentuk bulatan mirip pulau, dan di antara pulau-pulau terdapat samudra atau air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk yang hidup di dalam pulau. Pulau Tirto ini dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, kemakmuran, ketentraman hidup, dan untuk pergaulan seperti sifat air yang bisa menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Nah, itu adalah makna dan filosofi dari pamornya sobat. Lalu kita akan melihat tuah dari pamor sumber. Nah, kita akan melihat di buku pamor sobat. Nah, ini adalah namanya pamor sumber. Gambarnya ini sobat. Kalau untuk yang cuma satu ini, nah cuma satu bulatan, cuma satu ini, dia adalah pamor wene. Nah, ini pamor wene. Kalau yang ini adalah pamor sumber. Nah, ini keterangannya seperti pamor wene, hanya bulatannya paling sedikit ada 3 seperti gambar di atas. Nah, paling sedikit ada 3. Tuahnya sama dengan pamor udan mas. Wow, ternyata pamor ini tuahnya hampir-hampir sama dengan udan mas, yaitu untuk kerejekian sobat. Luar biasa sekali ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini reviewnya cukup sekian. Kita akan lanjut lagi untuk mereview di keris yang kedua. Nah, untuk yang keris yang kedua ini saya akan mengajak panjenengan untuk mereview keris dengan dapur Pandawa Lari. Kita akan mereviewnya di video berikutnya.